Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Pratama El Hakim dengan NIM 1216070 akan mencoba uji Cochrane dengan menggunakan SPSS dengan contoh kasus sebagai berikut. Seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Jadi peneliti ini akan melakukan 3 metode wawancara. Metode yang pertama itu menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Metode wawancara kedua menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Untuk metode wawancara ketiga menunjukkan ketiadaan perhatian, terburu-buru, dan juga keformalan yang kaku. Nah, peneliti ini akan membuat 3 kelompok yang masing-masing kelompok berisi 18 ibu rumah tangga, dan setiap kelompoknya akan menjalani salah satu dari ketiga metode wawancara yang ada di atas. Setelah itu akan diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban iya yang diberikan pada butir tertentu dengan tingkat alfa yaitu 1%. Berikut adalah data yang akan dipakai. Ini adalah metode wawancara pertama, sedangkan ini adalah metode wawancara kedua. Ini adalah metode wawancara ketiga. Yang ini adalah jumlah peserta dalam salah satu kelompok. Jadi ada 3 pasang, ada 3 kelompok, 18 pasang berarti ya. Setelah itu kita akan menuju ke SPSS. Nah, di dalam SPSS kita ke variable view-nya dulu. Kita isi nama dari variable view itu dengan wawancara 1 dengan tipenya numerik. Desimalnya kita kosongin karena tidak ada angka desimal. Sedangkan labelnya di sini diisi dengan jawaban terhadap wawancara 1. Setelah itu value-nya kita isi 0 untuk tidak, terus 1 untuk iya. Setelah itu oke. Kolomnya nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Measure-nya kita isi dengan nominal. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada teknik wawancara setelahnya. Nah, setelah diisi variable view-nya menjadi seperti ini, semuanya sama. Kita ke data view. Nah, di data view kita isi dengan data yang ada di sini. Ya. Nah, setelah diisi datanya akan jadi seperti ini. Setelah itu untuk melakukan uji Cochrane, kita ke analyze. Setelah itu ke non-parametric test. Setelah itu ke key related sample. Nah, ini tiga-tiganya kita masukin ke test variable. Setelah itu kita checklist yang Cochrane-nya saja, yang Friedman-nya di cancel. Setelah itu oke. Lalu akan muncul seperti ini. Jawaban terhadap wawancara pertama yang berkata tidak untuk beberapa butir soal tertentu itu ada 5. Sedangkan untuk yang menjawab iya ada 13. Dan untuk jawaban terhadap wawancara 2
itu ada 5 yang mengatakan tidak, sedangkan yang mengatakan iya itu ada 13. Terus untuk jawaban terhadap wawancara ketiga itu ada 15 yang mengatakan tidak dan 3 yang menjawab iya. Setelah itu kita buat hipotesis statistiknya. Ini data yang tadi. Hipotesis statistiknya adalah H0, peluang jawaban iya sama pada 3 jenis wawancara, sedangkan H1, peluang jawaban iya tidak sama pada 3 jenis wawancara, alfanya yaitu 1%. Ini adalah yang tadi, tabelnya di copy dan di paste di sini. Berikut adalah kriteria ujinya. Tolak H0 jika dihitung lebih dari atau sama dengan tabel atau v-value kurang dari atau sama dengan alfa. Berdasarkan perhitungan di atas, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah peluang jawabannya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebut bahwa metode wawancara ketiga yang paling sedikit mendapatkan jawaban iya. Sedangkan metode wawancara pertama dan kedua memiliki jumlah jawaban yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Pratama Hakim dengan NIM 121-60070. Saya akan mencoba mempraktekkan uji Mann-Whitney pada SPSS dengan contoh kasus seperti berikut. Ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A tidak berpendidikan akademis dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini untuk kelompok yang A ada 10 orang. Jumlah penjualan per tahunnya. Ini adalah kelompok B. Jumlahnya ada 23 dan jumlah penjualan per tahunnya segini. Data ini disalin dan dipindahkan ke Excel. Ini adalah untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Kelompok A untuk tidak berpendidikan akademis dan kelompok B untuk yang berpendidikan akademis. Dua kelompok ini akan digabung menjadi satu, namun perlu pembeda. Ya, jadi untuk yang kelompok tidak berpendidikan akademis akan ditandai dengan angka 1, sedangkan untuk salesman yang berpendidikan akademis akan ditandai dengan angka 2. Nah, ini bagian sini diubah menjadi populasi. Yang ini diubah menjadi untuk kelompok ini kita cut. Setelah itu di paste di sini. Akan jadi seperti ini. Ini untuk yang tidak berpendidikan akademis. Untuk kelompok 2 yang berpendidikan akademis. Data ini di copy. Setelah itu dipindahkan ke SPSS. Dipindahkan ke bagian data view. Di sini tinggal di paste saja. Setelah di paste akan jadi seperti ini. Selanjutnya ke menu variable view. Variable view di sini nomor satunya diubah menjadi populasi. Untuk desimalnya dikosongkan kan tidak ada angka desimal. Labelnya diisi populasi salesman. Value-nya 1 untuk
salesman tidak berpendidikan akademik dua untuk salesman berpendidikan akademik. Setelah itu di OK. Untuk measure-nya di sini pakai nominal. Nah, ini adalah jumlah penjualan. Desimalnya dikosongkan. Label tidak perlu diisi. Value juga tidak perlu diisi. Untuk measure-nya di bagian scale. Setelah itu untuk menguji data main Whitney, kita ke analyze, terus ke non-parametric test, setelah itu ke two independent sample. Penjualan kita masukkan ke test variable list, sedangkan populasi kita masukkan ke grouping variable. Terus ke define group 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Continue, setelah itu OK. Setelah ini akan muncul dua tabel. Yang pertama tabel rank, yang kedua tabel test statistik. Di tabel rank bisa diketahui bahwa populasi salesman tidak berpendidikan akademis sejumlah 10 orang, sedangkan yang berpendidikan akademis ada 23 orang. Untuk yang tidak berpendidikan akademis, ranknya itu ada di 86, sedangkan yang berpendidikan akademis ada di 478. Di sini bisa diketahui juga untuk Z hitungnya 3,292 dan untuk p-value-nya ada 0,001. Dan ini untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel atau p-value lebih kecil daripada alfa. Ya, berdasarkan hasil SPSS kita memperoleh nilai Z hitung itu 3,292 dan p-value-nya 0,001. Karena Z hitung 3,292 lebih besar daripada Z alfa dan juga p-value lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Pratama El Hakim dengan NIM 121-60070 ingin mempraktekkan uji Wilcoxon menggunakan SPSS dengan contoh kasus sebagai berikut. Seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut diambil sampel-sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan. Diperolehlah data sebagai berikut. Ini jumlah perusahaannya ada 26. Ini penjualan sebelum iklan dan ini penjualan sesudah iklan. Sebelum kita menuju ke SPSS, kita buat dulu hipotesis statistiknya. Di sini H0 yaitu tidak terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. H1 terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Dan penentuan alfanya yaitu 5%. Nah, balik lagi ke data yang tersaji. Di sini untuk datanya kita copy paste ke SPSS. Nah, setelah di paste di SPSS jadilah seperti ini untuk datanya. Lalu kita ke variabel view. Nah, di sini kita input sesuai dengan yang terlihat. Di sini ditulis sebelum,
desimalnya dinolkan, labelnya ditulis sebelum iklan, dan measure-nya menggunakan scale. Selanjutnya di sini ditulis setelah, di sini ditulis setelah iklan, dan measure-nya menggunakan scale juga. Nah, untuk mendapatkan hasil dari uji Wilcoxon menggunakan SPSS, di sini lewat analyze, non-parametric test, setelah itu tuh related sample. Nah, di sini dimasukkan kedua-duanya. Sebelumnya itu di variable 1 dan setelahnya itu di variable 2. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini. Terdapat dua tabel. Yang pertama tabel rank, yang kedua tabel tes statistik. Di sini bisa diketahui negatif rank ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan dalam penjualan setelah iklan, yaitu terdapat 4 perusahaan. Di sini untuk positif rank-nya itu adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan setelah pemasangan iklan, yaitu ada 22 perusahaan. Dan untuk tes statistiknya di sini kita bisa dapat Z hitungnya, yaitu min 3,026, dan juga untuk p-value atau sig-nya itu 0,002. Dua tabel ini kita copy paste dan ditulis di hipotesis penelitian. Ya, di sini bisa diperhatikan untuk kriteria ujinya. Tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z alpha. Terima dalam hal lainnya, atau p-value kurang dari alpha. Berdasarkan hasil SPSS tersebut, nilai Z hitung sama dengan min 3,026 dengan alpha sama dengan 0,05. Diperolehlah nilai Z tabel sama dengan 1,64 dari tabel distribusi normal baku. Jadi Z hitung sama dengan 2,937 lebih besar dari Z tabel sama dengan 1,64, atau p-value sama dengan 0,02 lebih kecil dari alpha sama dengan 0,05. Maka H0 ditolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.